Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Gatansya di program pelatihan data analis PPKD Jakarta Selatan. Hari ini kita memasuki pembelajaran machine learning. Kita hidup di era di mana data dihasilkan setiap detik dari media sosial, transaksi belanja, machine learning, sensor kendaraan hingga aplikasi kesehatan. Jumlah data ini sangat besar dan tentu tidak mungkin dianalisis secara manual oleh manusia, apalagi satu-satu. Itu akan menghabiskan waktu yang amat sangat-sangat panjang. Nah, disinilah peran machine learning ada. Apa sih itu machine learning? Singkatnya, machine learning adalah teknologi yang membuat komputer mampu belajar dari data-data historis tanpa perlu diprogram secara eksplisit. Artinya, mesin tidak hanya menjalankan perintah, tapi juga mampu mengenali pola-pola, membuat keputusan, dan memprediksi hasil di masa depan berdasarkan pengalaman dari data sebelumnya. Ya, jadi dia mengambil dari data historis. Contoh nyatanya ada kayak rekomendasi film di Netflix atau Spotify, sistem rekomendasi produk di e-commerce, fitur auto translate dan voice recognition di smartphone. Lalu ada mobil tanpa pengemudi, biasanya itu Tesla atau mobil listrik terbaru gitu ya, atau mobil-mobil canggih baru teman-teman. Semua itu menggunakan prinsip machine learning ini, mengajarkan mesin berdasarkan data. Tapi kita harus tahu dulu nih, cara kerja machine learning itu kayak gimana sih? Nah, pertama-tama dalam tahap pertama di machine learning itu ada disebut dengan workflow ML Crispy DM, atau singkatannya untuk ML Crispy DM ini workflow atau alur kerja dari machine learning cross industry standard process for data mining. Nah, di pertama-tama itu ada data mining. Ini tahap pertama dalam workflow machine learning. Pada tahap ini, fokus utama kita adalah memahami tujuan bisnis dan masalah yang ingin diselesaikan. Misalnya, bagaimana mendeteksi pelanggan yang berpotensi berhenti berlangganan atau churn. Tahap ini penting karena menjadi arah dari seluruh proses analisis. Seringkali setelah melewati beberapa tahap berikutnya, kita kembali lagi ke fase ini untuk menyesuaikan tujuan. Karena biasanya business understanding ini volatile ya teman-teman ya, bergerak terus, berubah terus. Nah, kita balik lagi ke fase ini untuk menyesuaikan tujuan agar lebih realistis berdasarkan kondisi data yang ditemukan di lapangannya. Lalu ada data understanding. Di tahap kedua ini, proses mengumpulkan dan mempelajari data yang tersedia. Di sini kita melakukan eksplorasi awal, visualisasi, serta pengecekan kualitas data seperti nilai kosong, data ganda, atau anomali. Misalnya, ketika menganalisis data pelanggan, ternyata sebagian besar data transaksi tidak memiliki tanggal pembelian yang lengkap. Kondisi seperti ini bisa memengaruhi arah proyek, sehingga seringkali terjadi perulangan antara data understanding dan business understanding untuk memastikan bahwa data yang digunakan benar-benar mendukung tujuan bisnis yang telah ditetapkan. Lalu ada yang ketiga. Di ketiga ini disebut dengan data preparation. Setelah memahami data, kita masuk ke tahap ini. Di sesi ini, data dibersihkan dan disiapkan agar digunakan untuk membangun model. Prosesnya meliputi mengisi nilai yang hilang, menghapus duplikasi, melakukan normalisasi, serta membuat fitur baru yang lebih representatif. Contohnya, membuat kolom total belanja per bulan. Dari data transaksi harian, tahap ini seringkali harus diulang dengan modeling. Karena ketika kita mulai melatih model, bisa jadi format atau struktur data belum sesuai dengan kebutuhan algoritma, sehingga perlu kembali ke tahap persiapan data untuk memperbaiki kualitas inputnya. Berikutnya ada disebut dengan modeling. Proses membangun dan melatih machine learning menggunakan data yang telah disiapkan. Pada tahap ini, kita memilih algoritma yang sesuai seperti tujuan kita, seperti regresi untuk memprediksi nilai numerik atau klasifikasi untuk menentukan kategori tertentu. Misalnya, membangun model untuk memprediksi apakah pelanggan akan membeli kembali bulan depan. Jika hasil model masih kurang baik, kita biasanya kembali ke tahap data preparation atau untuk menyesuaikan fitur atau mengubah teknik pemrosesan data agar hasilnya lebih akurat. Lalu selanjutnya itu ada evaluation, di mana model dievaluasi menggunakan metrik tertentu seperti akurasi, precision, recall, atau error rate. Namun penilaian tidak berhenti di angka teknis saja. Kita juga harus memastikan apakah model benar-benar menjawab tujuan bisnis awal ini. Misalnya, meskipun ada model churn tadi atau keterangan pelanggan memiliki akurasi tinggi, tetapi jika tidak membantu meningkatkan retensi pelanggan atau tidak relevan dengan tujuan kita, maka perlu dilakukan penyesuaian baru atau ulang yang sesuai dengan tujuan atau strategi yang tadi.
Karena itulah tahap evaluation sering kembali mengarah ke business understanding untuk memastikan hasil model memberikan nilai nyata bagi organisasi. Ya, karena tujuan evaluation itu harus relevan, data ini harus relevan hasilnya teman-teman dengan business understanding yang kita mau. Lalu di terakhir ini kita punya deployment. Di tahap terakhir ini hasil data tadi itu menerapkan model ke dalam sistem nyata agar dapat digunakan secara langsung. Contohnya, model prediksi churn diimplementasikan untuk mengirimkan promo otomatis ke pelanggan yang berisiko berhenti. Setelah model dijalankan, perlu dilakukan pemantauan dan pembaruan secara berkala, karena data dan perilaku pengguna bisa berubah seiring waktu. Dengan demikian, workflow ini akan terus berputar sebagai siklus pembelajaran yang memastikan solusi machine learning tetap relevan dan efektif. Dari semua data ini kita muncul kesimpulan, yakni dari 6 tahap cross industry standard processing for data mining ini, mulai dari business understanding hingga deployment, kita belajar bahwa proses machine learning bersifat siklus dan saling terhubung. Setiap tahap bisa kembali ke tahap sebelumnya untuk memperbaiki data, model, atau tujuan agar hasil semakin akurat dan bermanfaat. Workflow ini membantu kita memahami masalah bisnis, menyiapkan data yang tepat, membangun model yang efektif, dan mengevaluasi agar benar-benar memberi dampak yang nyata. Sekian dari saya, terima kasih and see you in the next content. Bye-bye.